warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Naufal Fajri Rangga dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 181123015. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teknologi pendidikan atau yang sering disebut EdTech. Ini adalah topik yang sangat relevan karena teknologi mengubah total cara kita belajar. Kita akan membahas apa sebenarnya ilmu ini, apa saja peran pentingnya, dan bagaimana kita menyikapi tantangan di era digital pada saat ini. Apa itu teknologi pendidikan? Banyak orang mengira ini hanya soal komputer, padahal cakupannya jauh lebih luas. Sederhananya, teknologi pendidikan adalah sebuah ilmu dan praktik yang fokus pada cara kita merancang proses belajar agar hasilnya lebih maksimal, menggunakan alat dan cara yang terencana atau terstruktur. Intinya, EdTech adalah pendekatan sistematis. Kita tidak asal pakai teknologi. Kita merencanakan dari awal, mengidentifikasi masalah belajar, merancang solusinya, menerapkan alatnya, lalu mengevaluasi dampaknya. Tujuan akhirnya jelas, memastikan setiap kegiatan pendidikan menjadi lebih efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Teknologi memiliki 3 peran vital dalam pendidikan modern. Yang pertama, membuat proses belajar menjadi spesial untuk setiap orang. Dulu, semua siswa diajar dengan kecepatan yang sama. Kini, teknologi memungkinkan pembelajaran personal. Sistem pembelajaran adaptif yang didukung AI bisa mengenali kelemahan dan kelebihan setiap siswa. Materi dan latihan akan otomatis menyesuaikan dengan kemampuan kita. Manfaatnya, siswa yang cepat bisa langsung ke materi yang lebih menantang, dan siswa yang butuh waktu lebih bisa mendapat bantuan bertahap yang sesuai. Tidak ada lagi siswa yang merasa tertinggal. Yang kedua adalah membuat akses dan pengalaman belajar yang baru. Dengan adanya e-learning dan kuliah online, pelajar dimanapun bisa mengakses materi dari universitas terbaik. Ini adalah kunci untuk mewujudkan kesetaraan akses pendidikan. Selain itu, teknologi memberikan pengalaman imersif. Kita bisa memakai virtual reality (VR) untuk simulasi praktek yang berbahaya, misalnya latihan bedah, atau menggunakan augmented reality (AR) untuk melihat model 3D yang muncul langsung di atas buku, membuat materi abstrak lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi kerja guru dan dosen. Teknologi membantu tenaga pengajar agar mereka bisa fokus pada hal yang paling penting. Sistem seperti Learning Management System atau LMS mengurus pekerjaan rutin seperti koreksi kuis, pilihan ganda, merekap nilai, dan pengarsipan tugas.
Waktu yang tadinya habis untuk administrasi, kini bisa digunakan guru untuk membimbing, memotivasi, dan berinteraksi secara personal dengan siswa. Guru bisa lebih fokus pada kualitas pengajaran, bukan hanya manajemen kelas. Ada dua inovasi yang sedang menjadi fokus utama di dunia akademik, yaitu AI dan teknologi imersif. Inovasi yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI. AI membuat proses penilaian menjadi lebih cepat dan objektif. Pertama, AI bisa melakukan penilaian otomatis pada esai atau tugas dan langsung memberikan feedback kepada mahasiswa. Ini mempercepat siklus belajar. Yang kedua, AI melakukan analisis prediktif. Ia menganalisis data aktivitas mahasiswa untuk memprediksi siapa yang akan mengalami kesulitan akademik. Dosen bisa segera memberikan bimbingan sebelum masalah itu menjadi serius. Inovasi yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi imersif seperti AR dan VR. Teknologi ini mengubah cara kita berlatih. Virtual reality menciptakan dunia digital utuh untuk simulasi. Contoh, mahasiswa bisa latihan mengoperasikan alat berat di lingkungan virtual yang aman tanpa biaya besar. Kemudian AR menggabungkan dunia nyata dengan objek digital. Contoh, pelajar bisa mengarahkan tablet ke peta dunia dan muncul model 3D negara atau gunung berapi di layar. Ini sangat efektif untuk memahami konsep visual dan spasial. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan etika dan implementasi. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab. Tantangan utamanya adalah kesenjangan digital. Kita harus mencari cara agar teknologi dan internet yang stabil bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Tantangan kedua adalah etika dan kejujuran. Kita perlu mengajarkan literasi digital agar pelajar menggunakan AI secara benar, bukan untuk kecurangan. Selain itu, keamanan data pribadi mahasiswa wajib dilindungi oleh institusi. Terakhir, kesiapan pengajar juga krusial. Guru harus terus dilatih agar bisa menggunakan teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai bagian dari strategi pengajaran. Sebagai penutup, teknologi pendidikan adalah ilmu yang sangat penting untuk masa depan bangsa. Ia memberikan kita cara terstruktur untuk merancang pembelajaran yang personal, seru, dan efektif. Mari kita jadikan teknologi sebagai mitra yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan begitu, kita bisa memastikan setiap pelajar di Indonesia tumbuh menjadi individu yang kompeten dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan salam wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.